acara pada hari ini, izinkan saya membacakan sedikit CV beliau. Nama beliau yaitu Ibu Mahdia Fadilah, MPSI Psikolog. Tanggal lahir yaitu Agustus 1987. Status sidin sudah menikah. Pendidikan beliau yaitu S1 Psikolog 2005 sampai 2009 Universitas Muhammadiyah Malang. S2 beliau yaitu Magister Profesi Psikologis 2011 sampai 2015 Universitas Pajajaran. Alamat beliau yaitu di Jalan Bumi Mas 5, Banjarmasin. Profesi sidin yaitu dosen UIN Antasari dari 2017 sampai sekarang. Psikolog klinis 2017 sampai sekarang. Pengalaman beliau yaitu narasumber TPRI dan RRI, narasumber di BNN Kota Banjarmasin, narasumber Dinas Sosial Provinsi Kalsel, narasumber Dinas PPA Provinsi Kalsel, tim juri data psikologi Islam, tim seleksi mahasiswa teladan dan yang lain-lain. Ketertarikan beliau yaitu psikologi klinis, psikologi Islam. Ya, mungkin itu saja CV yang ulun bacakan. Mungkin kami serahkan waktunya kepada Ibu Mahdia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Oke, terima kasih. Kakak siapa namanya, Kak? Gak boleh berdiri ya? Harus duduk aja ya? Kebiasaan berdiri karena saya bukan ustazah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Fisik sehat? Mental aman mental? Yang belakang kelihatan gak? Oh, nggak kelihatan. Nanti saya suruh tebak tulisan di depan ya. Karena kau diketengahkan sini jebuhannya tuh. Belakang, ayo cepat maju. Oke, sambil kakak mengatur ya. Kada kelihatan nih lah. Ini beda ya ininya ya slide-nya. Coba Bang next slide Bang. Bukan ini kan hari ini kan evaluasi. Nah, hari ini kita bertemu di sesi evaluasi sukses story ya. Jadi teman-teman sudah menuliskan PR-nya sudah? Oke. Tulisannya bisa dibaca? Alhamdulillah. Jangan lupa ya tulisannya ya. Oke, hari ini kita bagi ke dalam 2 sesi teman-teman. Jadi yang pertama adalah sesi penyampaian materi feedback tentang sukses story, tentang menulis kisah inspiratif itu tujuannya untuk apa. Ini akan saya sampaikan. Nanti sesi yang kedua itu adalah sesi diskusi. Nanti akan dipandu oleh Kakak Alif. Kakak Alif sedang ada di asrama 2. Jadi nanti akan dibantu oleh Kakak Alif ya. Jadi akan ada 2 sesi. Yang pertama itu sesi materi, yang kedua itu sesi feedback. Gitu. Ada beberapa slide yang akan saya sampaikan. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan di tengah-tengah penjelasan saya, disilahkan banget ya. Jadi tidak apa-apa. Itu dipotong aja. Nanti keburu lupa gitu. Oke. Ada yang belum mengerjakan tugasnya? Nanti dicek satu-satu ya sama Kakak Alif ya. Siapa nggak menyelesaikan tugasnya berarti mengulang asrama. Oh senang ya, justru senang ya kalau mengulang ya.
Oke, hari ini saya akan menyampaikan materi mengapa kisah sukses orang lain itu layak ditulis. Sebelumnya disclaimer dulu, ini bahan materi itu dari Ibu Santi Komalasari, psikolog. Saya menyampaikan kebetulan karena beliau sedang izin tugas belajar, ya tugas belajar sedang mengambil doktoral di Universitas Airlangga Surabaya. Mohon doanya supaya studi beliau lancar dan bisa segera kembali ke kampus. Nanti ketemu lagi dengan Ibu Santi. Sudah pernah ketemu dengan Bu Santi? Oke. Oke. Menurut kalian, sebelum ke slide berikutnya, menurut kalian kenapa sih kisah sukses ini perlu dituliskan? Kenapa ya? Buat apa tujuannya? Inspirasi. Inspirasi itu gasan apa, Gerang? Motivasi untuk jadi inspirasi. Inspirasi itu bentuknya seperti apa menurutmu? Apa yang kamu bisa ambil inspirasinya gitu? Iya pastinya. Itu inspirasi untuk mencapai tujuan, betul. Terus apa lagi? Mau kipas nih sekali 4 di sini. Di depan nggak ada nih kipas. Apa tadi? Untuk jadi apa? Yang kalian rasakan setelah menuliskan kisah inspiratif deh, apa? Oh, punya rancangan jadinya ya untuk masa depan ya. Oh, keren. Siapa namanya? Siapa? Irul. Irul salah kah? Irul. Dari apa? Prodi apa? Hukum Keluarga Islam ya, KKI ya. Tepuk tangan dulu untuk Irul. Irul sudah punya rancangan masa depan, guys. Kalian bang? Sudah punya lah? Sudah punya. Dengan menuliskan kisah inspiratif udah punya rancangan masa depan. Oke. See you on the top ya. Nanti kalau sudah sukses kabarin saya ya. Mau tahu ada yang mau berangkatkan umroh gitu ya. Nah, nanti boleh kontak dengan kakak tadi ya untuk nomor handphone saya. Oke. Tadi banyak hal positif ya ternyata yang bisa teman-teman rasakan ketika menuliskan kisah inspiratif. Sebelum itu boleh next slide. Enggak yang tadi. Nah, kelihatan ada belakang. Gambar apa? Jangan diberitahu, ibu tanya di belakang. Kepitingnya warna apa di belakang? Ini sampai ya? Sampai ya? Nggak nyampe lagi. Kelihatan lah di belakang. Oh, di belakang sini lah, di depan sini lah. Tolong kawannya tarik akan bang di belakang sini. Masih maju, ibu hitung sampai 10. Maju. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo kakak musrib tolong digeser ke depan. Mana kelihatan? Apa gerang yang ditakutkan punya di depannya apa sih? Ayo maju ke depan. Kakak musribnya tidak berhasil. Berarti harus saya yang mendatangi ke belakang.
Ayo cepat, nanti waktunya keburu habis. Kenapa sih nggak maju ke depan? Panas. Woi nggak apa-apa, sama kayak saya juga panas. Apa kita kesetaraan? Sebentar doang. Semoga panasnya dihitung pahala. Nanti kalau ke Mekah kepanasan mengeluh. Nah, emang nggak mau ke Mekah? Barusan di tahun ini ya, itu suhunya itu sampai 50 derajat. Kalau mau latihan buat ke Mekah ya latihan dulu di sini panas-panas. Oke, saya mulai ya teman-teman. Kalau lihat gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Apa? Kepiting. Oke. Pernah lihat kepiting di wujud nyata? Pernah ada? Makan kepiting pernah? Oh enggak. Ada yang alergi kepiting? Hah? Apa? Apa katanya tadi apa? Siapa namanya tuh? Sadam. Apa jar Sadam tadi? Sadam, namanya Sadam. Sadam prodi apa, Dam? Prodi apa? Oh, pasti pinter bahasa Inggrisnya nih kan. Oke. Pernah lihat, boleh tenang dulu? Boleh gantian saya ngomong? Nanti kalau mau ngomong kita gantian. Gimana? Sepakat? Nanti saya tunjuk ya. Yang pina bepander akan saya suruh di depan. Oke? Oke. Nanti kita gantian. Nanti kalau ditanya tuh baru ngomong gitu loh ya. Pernah lihat kepiting banyak kepiting gitu ya, berada dalam satu wadah? Gak pernah, saya namat. Hah? Apa yang dilakukan kepiting itu? Siapa? Bepander nih, mendatangi pulang Jawa Banar. Hah? Apa yang dilakukan kepiting? Naik-naik, kemudian? Oh, oke. Kepiting itu kalau dimasukkan ke dalam wadah, kemudian banyak gitu ya kepitingnya, dia biasanya akan berusaha untuk keluar. Yang dilakukan temannya apa? Hah? Membantu. Apa? Ditarik. Menarik. Oke, menarik. Jadi kepiting itu dia kalau dimasukkan ke dalam wadah gitu ya, dia berusaha keluar, nanti ada temannya yang narik dia masuk lagi. Jadi tidak akan pernah ada kepiting yang keluar dari wadah. Gitu ya, di wadah kayak baskom atau ember gitu ya. Itu kalau diwadahin gitu. Apa filosofinya? Sorry, itu bisa menganalogikan apa? Ada yang tahu? Siapa tadi yang menjawab? Buat takutan bisa jadi bujur. Siapa yang menjawab tadi? Siapa? Bukan deh kayaknya ya. Kono. Siapa? Ini tadi siapa? Apa tadi? Mau jawab aja, orang nggak diapa-apain. Mana tahu bener. Apa? Anujar. Yang lain aja deh. Apa yang bisa menganalogikan kondisi kepiting itu? Hah? Berusaha. Ada kepiting yang dia berusaha keluar tapi kawannya menarik. Nah itu. Setiap kita ingin mencapai kesuksesan pasti ada orang yang ingin menjatuhkan kita. Oke, mantap. Tahu nggak istilahnya apa? Crab mentality, betul sekali.
Bujur loh tadi itu lo menjawabnya tadi siapa? Tadi lo kan mengaku jawabannya bujur. Sayang sekali. Oke, tepuk tangan dulu untuk siapa tadi ngarannya? Yang menjawab crab mentality tadi siapa? Tunjuk terus siapa? Siapa namanya? Mufti, tepuk tangan untuk Mufti. Ini saya baru selesai mengisi 2 asrama, ini asrama ketiga ya, jadi suaranya cukup menyita. Tolong jangan membuat suara saya semakin nyaring gitu ya, karena saya masih ada 1 asrama lagi PR-nya. Oke, jadi ada crab mentality. Crab mentality adalah apa? Pernah dengar kada? Kada pernah? Oh, mainnya kurang jauh mungkin. Iya ya, kesian banget ya. Nah, nanti jalan-jalan sekali-sekali kumpulin kepiting gitu ya. Suka nemu wadah untuk mengamati betul nggak kayak gitu perilakunya. Crab mentality itu adalah bentuk perilaku di mana kita tidak, bukan kita, saya sih enggak ya. Jadi ada orang yang tidak suka melihat kesuksesan orang lain atau menghalang-halangi orang lain untuk sukses gitu ya. Itu sama seperti perilaku kepiting itu diibaratkan. Tapi kalau kepiting mah dia insting ya, alamiah gitu. Tapi itu bisa dianalogikan dengan sikap manusia yang seringkali kita temui. Ada yang pernah punya pengalaman teman atau orang-orang di sekitar yang nggak suka lihat kalian sukses? Pernah apa enggak? Pernah. Gimana rasanya digituin? Sedih. Apalagi? Nangis. Apa? Hah? Sangkal. Oh iya, kesel ya karena ada orang yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian kayak gitu, kira-kira bikin orang marah enggak? Iya, pasti bikin orang tidak nyaman bergaul dengan kalian. Bisa jadi kalian mungkin dijauhi atau kada dikawani gitu ya, karena tadi punya mental crab gitu, mental kepiting. Oke, nanti ini akan terkait dengan penjelasan saya. Boleh next slide? Saya akan menjelaskan pertanyaan di awal, kenapa kita harus menuliskan kisah inspiratif dalam 2 perspektif. Yang pertama ada menurut psikologi, yang kedua menurut Islam. Menurut psikologi boleh dibantu di zoom per penjelasan. Yang pertama adalah modeling behavior. Dalam psikologi, perilaku seseorang itu terbentuk salah satunya dipengaruhi oleh bagaimana dia mencontoh orang lain. Ya, bagaimana menjadikan seseorang atau sekelompok orang menjadi contoh perilaku tertentu. Itu namanya modeling behavior. Ya, jadi seringkali perilaku itu karena kita hasil mencontoh. Misal dari pola asuh, bagaimana teman-teman kemudian jadi orang yang percaya diri atau justru jadi orang temperamen, jadi orang yang punya kemampuan memimpin. Nah, bisa jadi dipengaruhi oleh bagaimana pola asuh gitu. Atau misalnya bagaimana pergaulan kalian. Misalnya nih di SMA sudah pernah ikut OSIS misalnya. Nah, itu kan kalian bagian dari belajar. Bisa jadi salah satu cara belajarnya adalah mencontoh orang lain. Sama halnya dengan kisah inspiratif, kisah sukses tokoh-tokoh inspiratif. Itu kalau di psikologi bisa membantu otak untuk memprosesnya sebagai blueprint. Jadi kayak kita bikin cetak biru di otak kita tentang perilaku-perilaku yang bisa mengarahkan kita pada kesuksesan. Dengan mencatat tadi kisah sukses tokoh inspiratif. Oke, kemudian yang kedua adalah ketika kisah sukses ini itu kita ulang-ulang dibaca, terus kita tulis lagi lebih dalam gitu ya. Misalnya ini udah bagus nih yang udah dikerjain, tapi dikulik lagi lebih dalam gitu ya. Itu bisa jadi kita
nilai-nilai atau value yang dipunyai oleh si tokoh inspiratif itu yang sudah kita upayakan terapkan di sehari-hari, itu kita bisa jadikan bagian dari diri kita. Melalui apa? Melalui internalisasi namanya kalau di psikologi itu, memasukkan value-value yang kita pelajari dari tokoh inspiratif ini menjadi bagian dari diri kita. Gitu. Sehingga perilaku, kemudian pikiran, perasaan itu juga kita bisa arahkan. Menulis kisah sukses ini akan membuat kita terdorong untuk merenungkan nilai-nilai tadi yang saya bilang value tadi. Kemudian kita juga bisa merancang strategi atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencapai keberhasilan seperti tokoh inspiratif itu. Di dalam otak itu juga akhirnya menyambungkan sinaps-sinaps baru gitu ya, menyambungkan yang kemudian membuat kita lebih yakin terhadap kemampuan diri. Kita yakin terhadap potensi yang kita miliki. Nah, gitu. Jadi itu alasannya kenapa penting menuliskan kisah inspiratif ini. Kemudian yang ketiga adalah self reflection dan growth mindset. Jadi bagaimana menggali inspirasi ini bisa membuat kita berefleksi. Kita refleksi itu kan kayak cermin ya, mencerminkan diri kita seperti si tokoh inspiratif tadi, sehingga kita juga bisa membuka jalan untuk terus mengoptimalkan mindset kita agar terus bertumbuh. Jadi kita nggak stuck di sini. Jadi lebih banyak hal yang bisa kita gali, bahwa kemampuan itu bisa di-upgrade dengan berbagai usaha-usaha, upaya-upaya gitu ya. Jadi orang-orang sukses yang kalian tuliskan kisahnya, yang kalian ambil nilai-nilai kehidupannya, yang kalian terapkan dalam hidup kalian, aktivitas kalian sehari-hari, itu bisa terjadi karena dia memang berusaha. Ada upaya-upaya gitu ya. Jadi enggak dia diam aja tiba-tiba sukses gitu kan, enggak. Dia bobo-bobo aja gitu ya kemudian sukses kan, enggak. Jadi rebahan aja kemudian dia berhasil, tidak seperti itu ya. Jadi ada usaha di balik kesuksesan. Kemudian yang keempat adalah penguatan motivasi dan tujuan. Jadi kisah sukses ini akan ngasih contoh yang konkret bahwa hambatan itu bisa diatasi. Jadi orang-orang yang sukses gitu, yang sudah kalian tuliskan kisah suksesnya, itu pasti pernah mengalami yang namanya hambatan, pernah mengalami kegagalan. Jadi tidak selalu mulus, tidak selalu jalannya selalu tidak ada rintangan gitu ya. Justru dengan rintangan, hambatan, kalau kita bisa mengatasi, kita bisa menyelesaikan masalah itu, menghadapi stresor, menghadapi segala tantangan yang kita hadapi untuk mencapai kesuksesan atau tujuan kita, itu akan membuat mental kita jauh lebih kuat, jauh lebih resilient. Itu jadi penting sekali untuk kuat secara mental. Kadang juga saya baru kepikiran ya, orang-orang yang tiba-tiba sukses tanpa usaha, tanpa pernah mengalami kegagalan, nah ketika di puncak justru akan mengalami bisa jadi kayak burnout gitu ya, itu bisa mungkin. Tapi orang-orang yang sudah dilatih mentalnya dengan kegagalan, dengan mengatasi rintangan, itu dia akan lebih resilience gitu ya. Oke, kemudian juga memperjelas arah, belum Kak? Bentar ya. Memperjelas arah. Jadi kita semakin bisa mengarahkan, tadi kalau kata nguap aja nih habis begadang ya, pada nguap-nguap. Kata Irul tadi jadi punya rancangan kehidupan itu ya. Jadi udah
lebih jelas arahnya dengan menuliskan kisah inspiratif. Kemudian juga meningkatkan motivasi tadi yang sudah teman-teman rasakan. Jadi yang saya tuliskan di sini sebagian itu sudah teman-teman rasakan langsung ketika menuliskan kisah inspiratif. Dan itu secara psikologis memang terbukti gitu ya. Oke, next. Slide berikutnya tentang dari sudut pandang Islam, kenapa kita perlu menuliskan kisah sukses. Yang pertama adalah untuk pembelajaran atau ibroh. Jadi kisah sukses, kisah perjuangan, pencapaian orang-orang terdahulu yang dituliskan di dalam Al-Quran itu juga sebenarnya bisa menjadi inspirasi. Mungkin situasinya tidak lagi serupa, tetapi bisa jadi konteksnya atau value-nya itu masih sama. Misalnya nilai-nilai tentang kejujuran, ketabahan, kesabaran, perjuangan, kemudian nilai-nilai tentang apa lagi? Contoh misalnya Nabi siapa yang diuji dengan sakit bertahun-tahun? Berapa tahun sakitnya? Baca lagi nih berarti ya kisahnya ya. Berapa tahun? Bertahun-tahun ya. Lama gitulah. Lebas bagian besar hidupnya itu mengalami sakit yang sampai dia diasingkan kalau tidak salah ya. Jadi dijauhkan gitu. Nah, itu ada nilai-nilai kesabaran. Beliau tidak pernah mengeluh gitu ya. Kadang ini saya pribadi ya berefleksi juga. Kadang saya misalnya nih alerginya lagi kambuh gitu ya. Ada gatal di jari, satu jari aja gitu ya. Satu jari gatal. Tapi udah ngeluh gitu. Kok gak sembuh-sembuh padahal udah menghindari alergennya. Sudah juga berobat gitu. Kok tidak sembuh-sembuh. Kisah Nabi Ayub itu bisa mengingatkan saya betapa Nabi Ayub itu jauh, saya tuh nggak ada apa-apanya gitu, saya secuil juga enggak gitu ya dari ujian yang ditimpakan kepada Nabi Ayub. Kenapa saya sebegini aja baru ngeluh, udah ngeluh gitu. Nah itu contohnya, maksudnya menginspirasi. Itu sebenarnya di Al-Quran pun sudah banyak juga menuliskan kisah-kisah inspiratif yang artinya bisa kita ambil pembelajaran atau ibrohnya gitu ya. Misalnya kisah Nabi dan orang-orang saleh di Quran surah Yusuf 111 itu bisa mengajarkan kita untuk belajar dari pengalaman mereka sebagai sunnatullah. Oke, next. Kemudian yang kedua adalah menguatkan niat dan tawakal. Jadi saya yakin teman-teman di sini niatnya itu diawali dengan kebaikan pastinya. Nah, dengan menuliskan kisah inspiratif ini membuat niat kita itu semakin kuat dan kita juga diingatkan ketika kita punya niat yang kuat gitu ya, kita perlu ada ikhtiarnya untuk mencapai tujuan kita gitu. Jadi mengingatkan tentang pentingnya ikhtiar, tawakal dan juga mengingatkan bahwa kesuksesan sejati itu bergantung pada ridha Allah. Jadi apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita ingin capai itu coba arahkan pada ingin meraih keridhaan Allah gitu ya, supaya kesuksesan kita tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat gitu. Misalnya kita banyak uang, tujuannya untuk bisa dapat ridho Allah gitu, dengan cara misalnya dengan lebih banyak sedekahnya gitu ya, jadi lebih banyak karya-karya untuk umat gitu dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian next. Juga mendorong untuk terus berbuat baik ya. Dari kisah sukses tadi ada berapa syarat tokoh yang harus dipilih tuh? Ada syaratnya berapa? 5, apa aja? Beragama Islam, memiliki banyak karya, karyanya harus punya manfaat untuk umat, untuk banyak orang. Kemudian
memiliki kepribadian dan akhlak yang baik. Kemudian riwayat perjalanan hidupnya positif atau track recordnya positif gitu ya, tidak pernah terlibat masalah baik secara hukum ataupun secara sosial gitu. Kenapa perlu memilih tokoh dengan 5 syarat ini? Kenapa ya kira-kira ya? Handphone siapa? Oke, kenapa ya kira-kira harus memilih 5? Kenapa nggak sembarang aja Bu yang sesuai dengan apa yang saya suka aja gitu idolanya? Nah, misalnya ada yang mengidolakan Hotman Paris misalnya gitu ya. Nggak ada di sini. Ada nggak? Hotman Paris itu selalu muncul ketika saya mengisi sukses story. Jangan salah tahu, ada yang mengidolakannya. Ada Rocky Gerung misalnya gitu ya. Ada juga nggak di sini? Di luar dari tokoh-tokoh yang ditulis maksudnya? Siapa? Rhoma Irama. Ya nggak apa-apa. Maksud saya kenapa harus ada syarat ini? Coba kenapa? Kenapa? Temannya Irul, siapa namanya teman Irul? Faiza. Nah, menurut Faiza kenapa harus ditentukan 5 syarat untuk menetapkan tokoh inspiratif? Jadi kenapa idola kita tuh harus 5 syarat tadi? Karena idola kita mencontohkan kepribadian kita juga Ibu. Jadi kita harus meniru tokoh-tokoh yang 5 syarat tadi supaya kita juga mempunyai 5 syarat tadi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Faiza. Katanya Faiza, jadi 5 syarat itu merefleksikan dirinya. Jadi harus memilih berdasarkan 5 syarat itu. Ada yang punya pendapat yang lain? Kenapa ditentuin ada syaratnya gitu? Kenapa ya? Biar apa? Biar apa kira-kira? Angkat tangan dong. Katanya udah menerapkan value-nya tokoh inspiratif. Salah satunya ini berani menyampaikan aspirasi misal. Apa kira-kira apa yang bikin 5 syarat ini kenapa ditentukan? Supaya nggak ada yang menyebutkan tokoh yang ada masalah. Nah, kalau misalnya memilihnya tokoh ada masalah, gimana? Apa akibatnya? Siapa namanya? Najib. Najib, Bu. Ya, silakan, Najib. Nah, kalau memilih kalau memilih tokoh yang bermasalah ditakutkannya itu bisa mengarahkan kita ke jalan yang salah juga. Ambil contoh misalnya kayak Bahlil. Nah, kita mungkin ada aja kayak gimana ya, mengidolakan kayak politiknya, dari sisi politiknya, cuma kalau dipandang dari track record ya beliau itu ada masalah lah. Jadi takutkannya kalau dari ada masalah ini kita juga terbawa, tokoh inspirasi saya juga melakukan kayak gini, jadi kayaknya aku gak apa-apa kalau ya ngikut juga gitu. Nah ya ditakutkannya kayak gitu ya. Terima kasih Bu. Nah, ditepuk tangan nih Bang, jadinya terima kasih. Memang keren banget. Benar sekali, itu tepat sekali, betul itu ya apa yang kata Najib ya. Itu harusnya angkat tangan tadi Jib, orang bener kok ya kan. Kenapa? Biar nggak kayak Bahlil. Oke, jadi biar kita memilih itu kan karena dikhawatirkan memang ketika kita memilih idola itu biasanya idola kita tuh anggapannya bener terus gitu. Khawatirnya malah yang nggak bener itu juga dicontoh gitu karena dia merasa itulah tokoh inspiratif saya. Ada ya pengalaman juga yang menarik.
pernah mengisi di asrama Banjarbaru, ada satu mahasiswa yang bilang dia sebenarnya idolanya adalah satu tokoh filsafat yang mengatakan bahwa hidup itu adalah kumpulan rasa sakit. Nah, nah itu yang dia yakini. Jadi ketika dia menjalani hidup, dia nggak boleh terlalu bahagia gitu, karena bahagia itu dibalik bahagia nanti tuh besok lagi sakit lagi gitu. Nah itu kita harus hati-hati memilih tokoh inspiratif. Tidak semuanya itu tepat, tidak semuanya itu bisa dijadikan contoh. Mungkin ada sebagian filsuf itu benar gitu ya, tetapi kita juga perlu melihat dari perspektif yang berbeda supaya lebih objektif. Makanya ditentukan 5 syarat ini tadi supaya kita bisa meminimalkan kemungkinan-kemungkinan arah modeling behaviornya itu negatif begitu. Jadi yang benar yang disampaikan oleh Nabil ya. Jadi harapannya termotivasi secara positif gitu ya, kebaikan-kebaikan yang ditebarkan. Oke, boleh next. Kemudian menghindari iri. Ya, tadi balik lagi ke mental crap tadi. Salah satu cara untuk melatih diri kita untuk tidak iri adalah dengan menuliskan kisah inspiratif ini. Jadi kisah inspiratif ini tidak hanya untuk kita saat ini berhubungan dengan kita dan juga tokoh inspiratif, tetapi juga kita bisa pakai itu ketika kita berkaitan interaksi dengan orang lain gitu. Jadi kalau misalnya teman itu sukses ya jangan iri gitu. Justru itu jadi tempat untuk kita bisa mengapresiasi usaha-usaha teman gitu ya, dan juga justru itu membuat kita termotivasi mungkin bisa melakukan hal-hal positif seperti yang diterapkan oleh teman untuk mencapai kesuksesannya. Jadi mendorong juga untuk memperbanyak amal baik, menghindari penyakit hati gitu ya. Oke, next. Saya sambil duduk dulu ya. Apakah kalian tahu kalau misalnya dalam psikologi pikiran dan perasaan itu sangat mempengaruhi bagaimana kalian berperilaku dan juga betapa besar kekuatan pikiran untuk bisa mempengaruhi hal-hal di sekeliling kita dan juga perilaku pilihan kita. Pernah nggak teman-teman punya pengalaman misalnya apa yang kalian pikirkan terus menerus, apa yang kalian inginkan itu terwujud gitu karena ya terus menerus dipikirkan, kayak ibaratnya kayak mestakung gitu ya, semesta mendukung gitu. Pernah nggak punya pengalaman itu? Nggak pernah? Sian amat Najib. Oke, nggak pernah. Pernah punya pikiran gitu, tiba-tiba diwujudkan gitu ya, ada di depan mata gitu. Atau menginginkan sesuatu kemudian terwujud, mestakung. Itu ada istilah yang dinamakan, ada yang tahu? Menarik energi yang selaras dengan yang energi yang kita pancarkan, kita bagikan gitu. Apa nama istilahnya, ada yang tahu nggak? Law of attraction, betul sekali. Siapa tadi yang menyebutkan? Kamu udah punya PowerPoint saya ya. Enggak, tapi keren banget Mufti. Tepuk tangan dulu untuk Mufti. Mufti dari prodi mana Mufti? Syariah. Ekonomi syariah. Waduh, keren banget ya Mufti ya. Oke, law of attraction adalah prinsip yang mengatakan bahwa energi yang kita pancarkan akan menarik energi yang serupa. Tuh, jadi ada prinsip LOA ini yang bisa menyelaraskan antara energi yang kita pancarkan dan energi yang kita akan terima gitu ya.
Oke, next. Nah, dalam perspektif LOE, saya minta bantu bacain aja deh, daripada saya cop-cop sendiri. Siapa yang mau bantu bacakan? Ini aja deh. Nama siapa? Baca aja. 1. Visualisasi dan energi positif. Menulis kisah sukses membantu membayangkan keberhasilan seolah bisa diraih, menciptakan energi positif yang selaras dengan tujuan. 2. Fokus positif. Menulis keberhasilan melatih pikiran untuk berfokus pada hal baik, bukan keraguan. 3. Manifestasi tujuan. Tindakan menulis memperkuat keyakinan dan mempercepat terwujudnya impian. Yang pertama itu ada visualisasi dan energi positif, yaitu adalah membantu membayangkan keberhasilan seolah bisa diraih. Jadi dengan kita menulis kisah sukses seseorang itu, kita dengan sudah membayangkan dalam pikiran kita seolah kita bisa meraih apa yang kita tujukan sesuai dengan orang lain yang bisa tuju. Lalu juga dengan menulis itu kita bisa menciptakan energi positif yang selaras dengan tujuan. Lalu fokus positif, menulis keberhasilan melatih pikiran untuk berfokus pada hal baik, bukan keraguan. Maksudnya di sini adalah menulis keberhasilan untuk melatih pikiran untuk berfokus pada hal baik. Jadinya kita menulis itu sambil membayangkan, oh kita bisa menjadi orang seperti ini, maka kita akan memiliki pikiran yang positif, bukan menjadi orang yang mudah overthinking bagaimana ya untuk masa depanku apakah bisa sukses. Maka dengan menulis kisah positif kita akan menjadi orang yang percaya diri, pede dengan masa depan dan bisa merancang kehidupan yang lebih baik. Lalu manifestasi tujuan. Tindakan menulis memperkuat keyakinan dan mempercepat terwujudnya impian. Ya seperti tadi, tindakan menulis ini adalah memperkuat keyakinan dan mempercepat terwujudnya impian. Siapa namanya tadi? Siapa? Muhammad Nafal Akso. Panggilannya? Akso. Aksor. Saya memang nggak salah milih Aksor menjelaskannya. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Aksor. Penjelasannya keren banget ya Aksor ya, luar biasa memaknakannya, sekali baca udah langsung paham. Wah, bisa menggantikan saya di sini kamu. Bagaimana kalau Aksor aja yang menggantikan di sini? Oh iya lagi. Pulang saya ya. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Aksor kenapa ini dari prinsip law of attraction ini, kenapa penting menuliskan kisah inspiratif ya, membayangkan biar lebih dekat gitu ya, biar nggak mengawang-awang lagi, bukan cuman angan-angan, bisa kok diraih gitu, semakin mengkonkretkan langkah nyata. Kemudian juga fokus kita jadi lebih terarah, lebih positif gitu ya, karena kita punya tujuan. Jadi bisa meminimalkan overthinking katanya Aksor tadi ya. Oke, yang ketiga itu manifestasi tujuan. Bagaimana kemudian bisa membuat kita lebih yakin pada apa yang kita punya gitu, potensi yang kita punya, dan kita bisa, karena tadi sudah arahnya jelas gitu ya, kita bisa lebih cepat untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Gitu ya Aksor ya? Keren Aksor. Oke, next. Jadi fokus pada pikiran positif itu sama dengan menarik hal-hal baik. Sebaliknya, fokus pada kekhawatiran, ketakutan itu justru melahirkan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Terakhir, next. Menuliskan inspirasi sukses ini bisa jadi strategi yang efektif untuk membangun pola pikir positif, memperkuat motivasi, kemudian mengarahkan diri menuju tujuan. Lalu melalui pendekatan ini juga bisa jadi langkah konkret, langkah nyata untuk meraih keberhasilan. Tadi karena kita juga melibatkan Allah dalam setiap langkah menuju kesuksesan, mudah-mudahan tidak hanya dunia yang bisa kita genggam, tapi juga akhirat itu kita menjadi
tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin ya robbal alamin. Oke, demikian slide dari saya untuk feedback hari ini, untuk evaluasi hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau didiskusikan, silahkan. Sementara saya serahkan dulu kepada kakak, siapa tadi moderatornya? Apa jargonnya? Hai. Ada perlu ini dulu pemantik dulu asrama 4 misalnya gitu, enggak? Ada bu. Gimana? Asrama 4 gitu ya? Iya, asrama 4 Musrik Banyu Habis ya. Oke, coba biar semangat. Asrama 4. Itu nggak berubah ya dari tahun ke tahun itu ya jargonnya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, saya kembalikan kepada kakak Fadil. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Mahdia. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Maju ke depan biar kawa disorot kamera ya kalau. Iya, Bu. Pian kah? Ya. Sebutkan namanya, dari fakultas apa, jurusannya juga. Itu ada kamera, kameranya Kak, tolong arahkan Kak wadahnya Kak. Ya, baik, terima kasih kepada kakak moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Izin Bu, ulun kayak sedikit sharing aja Bu tentang apa yang ulun hadapi saat ini. Sekarang saya dari dulu sampai sekarang saya memiliki satu tujuan. Namun seiring berjalannya waktu, saya melihat orang yang lebih sukses, lebih cepat dalam mencapai kesuksesan. Namun jalan tujuannya itu beda dari yang saya alami, saya jalani gitu. Habis itu saya mencoba mengikuti jalan orang tersebut. Namun saya terkadang lupa sama tujuan awal saya. Ketika mengikuti tujuan yang saya ikuti sekarang, dan itu tuh membuat saya bingung mau fokus ke tujuan awal atau ke tujuan yang sekarang. Karena apabila saya mencapai tujuan yang sekarang, saya merasa kurang puas, kayak itu nah Bu. Kayak merasa kurang puas dengan hasilnya, dan di tengah jalan saya merasa tidak yakin kalau semisal jalan yang saya ambil nih sesuai dengan tujuan awal saya gitu nah. Jadi kayak lebih kayak bingung memilih tujuan awal atau tujuan yang sekarang. Baik. Oke. Bisa dipahami Bu? Namanya Ramadan dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oke, tepuk tangan pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih Ramadan. Ibu ini mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Ada nggak lagi? Teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Adakah? Kalau mau bertanya silahkan maju ke depan sini. Karena Bapak Kadusa Supan. Ya, silahkan. Kalau ada yang mau. Mungkin masih belum ada Bu, masih malu-malu buannya. Malu-malu kan ini. Malu-malu mau. Oke, Ramadan ya. Apa? Pai ya tadi ya? Oke, calon guru agama ya. Insyaallah. Ada di persimpangan ya Rama ya. Mau mengarah pada tujuan awal atau melakukan tetap mau mencapai ke tujuan yang lain yang itu bukan tujuan awalnya Rama ya. Bingung menentukan tujuannya. Sebenarnya untuk tujuan ini bisa jadi kita evaluasi. Coba Rama lihat lagi gitu ya.
Kalau memang tujuan utama itu relate dengan tujuan yang sekarang, bisa jadi itu bagian dari langkah sampai menuju ke tujuan utama. Terhubung nggak? Ada nggak benang merahnya di antara dua tujuan itu? Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata itu persimpangannya jauh banget dan membuat Rama harus memilih salah satu, tidak bisa mencapai kedua tujuan itu sekaligus, artinya Rama harus melihat lagi, evaluasi lagi gitu. Tujuan mana yang sebenarnya ingin Rama capai? Gitu. Apakah tujuan awal ataukah tujuan yang sekarang berubah gitu? Karena sebenarnya tujuan itu bisa jadi fleksibel ketika kita semakin dewasa, semakin matang, semakin realistis kadang-kadang gitu ya, itu bisa jadi berubah gitu ya, jadi lebih tidak kaku gitu Rama. Nah, yang tahu mana tujuan yang ingin dicapai itu sebenarnya diri sendiri gitu. Coba pertanyakan ke diri Rama, mana yang memang itu mau jadi tujuan akhir. Tapi kalau misalnya kedua tujuan, wah langsung terang, cahaya ilahi. Kalau kedua tujuan itu sebenarnya saling terhubung, itu berarti bisa jadi sebagai step aja gitu untuk mencapai tujuan akhir. Gitu ya Rama ya. Ya sama-sama Rama. Oke, ada lagi enggak? Oh ya ada, silakan Mufti langsung. Adalah mic-nya, minta tolong kakak. Tolong kamera arahkan ke Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin perkenalkan sekali lagi, nama Ulun Ahmad Mufti Ali. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah, oke. Nah, jadi Ulun ada mendengar nih peribahasa yang namanya itu orang jahat terlahir karena tersakiti. Oh, oke. Nah, jadi Bu, apakah dalam hidup ini kita ini harus selalu baik kepada orang, atau kita ini terkadang harus jahat juga, atau mungkin kita harus netral saja, atau seperti apa Bu yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Terima kasih. Itu saja. Oke. Apakah Mufti? Sesi tepuk tangan dulu untuk Mufti. Orang jahat itu terlahir dari apa tadi? Oh, karena sering tersakiti gitu ya. Orang jahat terlahir karena sering tersakiti. Menjadi jahat atau baik itu sebenarnya kita punya pilihan. Kalau di psikologi ada yang namanya pendekatannya humanistik. Humanistik itu menyampaikan sebuah konsep bahwa manusia ini sebenarnya punya kuasa atas dirinya. Jadi stimulus apapun dari luar diri si orang, ketika dia ingin mengarahkan dirinya untuk ke perilaku tertentu, itu sebenarnya bisa, karena manusia punya kuasa atas dirinya. Jadi apa yang kita maknakan, apa yang kita pikirkan ketika kita disakiti, itu jadi penentu juga apakah kita mau jadi baik atau jadi jahat gitu. Sebenarnya itu balik lagi ke individunya, bagaimana memaknakan tersakiti itu. Apakah kemudian kita nggak boleh terlalu baik gitu ya pada orang, atau harus selalu baik, atau enggak sih kita sama orang gitu. Sebenarnya tugas manusia di muka bumi apa sih? Ibadah. Apa? Tugas utamanya apa? Beribadah. Jadi setiap hal yang dilakukan itu terkait dengan ibadah. Ini benar nggak nih? Ini guru pai lah menyambat lah. Lain ibu lah. Calon guru pai. Manusia hidup di muka bumi. Manusia hidup di muka bumi ini sebagai khalifah, betul ya,
Khalifah itu apa sih? Memimpin. Sebelum memimpin orang lain dia harus memimpin. Betul. Nah itu selaras dengan pendekatan dari humanistik itu tadi. Manusia punya kuasa atas dirinya. Artinya dia yang bisa memimpin dirinya. Dia bisa mengarahkan dirinya mau jadi jelek, mau jadi baik, mau jadi jahat, mau jadi baik gitu. Jadi manusia itu bisa memimpin dirinya, begitu ya, bisa mengarahkan dirinya. Sebenarnya ya tadi tidak diciptakan jin dan manusia selain untuk betul. Jadi beribadah itu adalah tugas utama manusia, gitu ya. Tapi ada jin yang tidak beribadah ada? Apa namanya? Iblis ya. Kemudian ada juga penyebutan syaitan. Syaitan itu katanya apa guru Pak? Apa nih, saya punya konsultan ya kan. Saya pemahaman agamanya nggak terlalu dalam seperti Rama mungkin. Jadi saya perlu Rama untuk menjelaskan. Gimana Ram? Kasih mic dong Rama. Oh ya nggak tahu ah. Oke, jadi tidak diciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Tapi ada yang namanya syaitan. Syaitan itu adalah sikap menentang gitu ya. Syaitan itu adalah yang menentang ketentuan Allah, yang tidak mau beribadah gitu ya, tidak mau sujud ke iblis. Itu kan nggak mau dia sujud Nabi Adam gitu ya, dan itu kan menentang perintah begitu. Jadi ketika kita berbuat jahat, artinya jahat dalam konteks ini adalah melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan fitrah kita manusia sebagai hamba Allah yang diwajibkan untuk beribadah. Jadi kalau mau jadi manusia, jadi muslim yang kafah, ya artinya kita harus balik lagi ke ayat itu bahwa tidak diciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Beribadah itu kan artinya segala sesuatu hal yang baik gitu. Tidak mungkin ibadah itu jelek, tidak mungkin ibadah itu adalah jahat gitu ya. Jadi harapannya tadi menjadi muslim yang kafah adalah selalu mengupayakan berbuat baik gitu, berbuat sesuai dengan perintah Allah gitu. Ketika manusia, kalau kita pandang dari sudut pandang human gitu ya, sebagai seorang manusia yang kata Allah manusia itu tempatnya khilaf. Nah, salah dan hilaf, dia lupa gitu ya. Itu bisa jadi dia nggak ingat nih peran dia sebagai manusia di muka bumi ini untuk apa sih gitu. Bisa jadi sedang tersesat gitu ya. Atau kalau misalnya dalam psikologi itu ada yang namanya disintegrasi. Jadi dia sebenarnya secara fitrahnya manusia itu adalah baik. Jadi setiap manusia terlahir dalam kondisi yang fitrah, yang suci, tidak ada dosa. Jadi anak-anak itu kan gak ada dosa ya, bayi baru lahir itu seperti kertas putih gitu. Jadi yang mencorengi dia itu memang lingkungan. Jadi yang menjadikan agama itu, dia menganut agama tertentu, Nasrani, Yahudi, itu adalah orang tuanya atau orang-orang di sekelilingnya. Dan itu pengaruh lingkungan. Yang ditanyakan Mufti tadi, tersakiti dalam tanda kutip itu kan artinya ada lingkungan nih yang berperan untuk menyakiti dia, yang kemudian dimaknakan si orang ini itu sebagai sesuatu yang menyakitkan dan mungkin bisa jadi membuat dia ada konflik di dalam dirinya, sehingga dia merasa bahwa semua kesakitan atau kejahatan yang dia terima itu harus diluapkan kembali, dikembalikan lagi pada orang-orang di sekelilingnya dengan menjadi jahat begitu. Gitu Mufti. Jadi kalau kamu mau jadi muslim yang kafah, kamu harus baik. Gitu ya. Jadi apapun yang terjadi di lingkungan itu bagaimanapun balik lagi ke sana gitu. Karena memang lingkungan itu kita tidak bisa kontrol. Jadi tidak setiap orang itu
bisa kita kendalikan apa yang dia ucapkan. Menyakiti atau tidak itu kita nggak bisa mengendalikan, dia pedes atau enggak ucapannya, tapi yang kita terima yang bisa kita kendalikan. Apa sih yang bikin orang ini kemudian gampang banget untuk menyakiti orang lain? Oh, bisa jadi dia sebenarnya punya luka sendiri gitu, trauma di masa lalunya yang bikin dia sekarang sejahat ini gitu. Jadi itu yang pola pikir itu yang kemudian membuat kita lebih tenang gitu ya ketika menghadapi orang-orang yang jahat dengan kita. Gitu ya, Mufti. Sip. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Saya harus ke asrama berikutnya. Terima kasih atas antusiasnya. Terima kasih juga atas penerimaan yang meriahnya. Selalu bersemangat ketika bertemu dengan teman-teman di Asrama 4. Asrama 4. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman semuanya. Mudah-mudahan juga dapat insight baru, mudah-mudahan teman-teman dilancarkan studinya, segera selesai tepat waktu, menjadi sarjana yang mumpuni di bidangnya. Oke, terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sama Kakak Alif ya. Ibu boleh minta waktunya sebentar, minta apa? Foto bersama Boleh dengan dong. mas santrinya. Sip. Inggih. Ayo mas santrinya merapat ke depan sebentar selama bopoto. Merapat ke tengah. Biar bagus kena fotonya. Ayo. Diisi. Gerak. Tunggu dulu pula. Buahnya kada mau bergerak, boy. Ayo cepat kita biar selesai. Ada anak tuntung nggak buatnya nih? Laju kucaki. Ayo kasih. Ibu habis suara sudah nah. Kasih. Cepat. Befoto doang loh guys, biar cepat selesai. Ayo dengan penuh kesadaran please. Ayo cepat sudah. Oke kak, ayo kak, cepet kak. Ya, asrama 4. Oke, ayo kita foto. Ya, tampilkan gaya terbaiknya ya. Hitung kak.
bujur. Itu aja ah. Ulang. Musrif banyak habis. Oke. Asrama 4. Halo ya Allah. Tadi Yang mana aja? Ini. Ini. Yang mana aja? Oh semuanya. Ini kak. Ini siapa nih? Siapa nih? Ya Allah. Hey, boleh Pak? Oke, untuk selanjutnya kita diskusi duduknya per kelompok seperti yang di pertemuan pertama kemarin. Ayo, langsung supaya cepat. Bikin lingkaran yang kayak kemarin, Yuk, ya. per halakoh musrif dayat di sini. Cari halakohnya masing-masing. Siapa? Musrif Hasbi mukanya nah. Musrif Hasbi ke muka sini. Aturakan sana. Ya, aku dayat. Husain di mana hendak? Ada. Semalam di mana semalam? Maju ini nih. Di ininya nih maju. Geser ya. Yo, para musrif bisa aturakan halakohnya. Kepada kakak musrif bisa aturakan halakohnya. Musyrifnya dibantu ya di setiap kelompok. Terus yang masih berdiri sudah dapat lo kelompoknya. Para musyrifnya agar bisa mendangani halakohnya. Oke, sudah semua. Ayo yang masih berdiri tuh, kenapa? Bingung kah, dapat kelompok kah, apa gimana? Oke, sudah semua? Cek. Tes satu. Oke. Sudah ya? Bisa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Oke, kita ketemu lagi ya. Masih ingat lah nama kakak?
Oke. Hari ini kita akan diskusi terkait tugas-tugas yang diberikan sama Ibu Santi. Sudah dikerjakan semua? Sudah? Oke, jadi yang didiskusikan hari ini itu terkait pelaksanaannya gimana? Apakah ada kendala? Jadi masing-masing dari kalian nyampain ke teman-temannya. Jadi diskusi, saling kasih feedback. Siapa tokohnya, terus gimana penerapannya, terus dari segi buktinya dilaksanakan atau tidak. Misalnya nih ada yang tidak dilaksanakan sama sekali, kendalanya apa? Sharing sama teman-temannya. Teman-temannya yang mendengarkan juga jangan pasif ya, dikasih feedback temannya. Kalau misalnya ada yang kurang atau salah, boleh diberi masukan. Terus kalau misalnya ada yang baik-baiknya, bisa jadi pembelajaran buat teman-teman. Bisa dipahami? Bisa dipahami yang belakang? Oke. Kakak harap diskusinya berjalan secara aktif dan kondusif ya. Mohon dibantu kakak-kakak musyrifnya untuk mendampingi. Nanti kakak cek satu-satu. Oh ya, yang punya sticky note sudah bawa. Nanti kalau ada yang kurang atau masih keliru, kakak minta untuk dilengkapi langsung, gitu ya. Oke, boleh mulai langsung diskusi. Oke, sebentar. Mohon perhatiannya, kayaknya ini banyak banget kalau sampai ke belakang. Kalian menulis buktinya itu, misalnya ada yang penerapannya mau berani bertanya atau apalah gitu. Terus di buktinya tuh ditulis misalnya nih tanggal 15 Oktober 2025. Saya berani menanggapi presentasi di mata kuliah filsafat. 1. Ternyata di poin itu ada diterapkan lagi, tapi tidak ditulis di sticky notes-nya. Ada loh, pasti banyak tadi masih kayak gitu. Tujuan sticky notes itu teman-teman supaya setiap kalian melaksanakan, maka setiap kali itu juga kalian menuliskannya. Nah, jadi misalnya di tanggal 18 ada lagi melakukan hal tersebut di kesempatan yang berbeda, di mata kuliah yang berbeda, mungkin tulis lagi. Itu perlunya bukti itu kayak gitu. Kalau cuma 1 kali nggak usah pakai sticky note, tinggal tambahin aja tabelnya di sebelahnya. Iya loh. Nah, sticky notes itu supaya bisa beberapa kali berkesinambungan. Kecuali yang memang ternyata selama hampir 2 bulan ini tadi cuma dilaksanakan sekali, ya tulis aja emang sekali. Yang kalau beberapa kali dilengkapin. Bisa dipahami? Yang bawa sticky notes boleh ini ya sharing ke temennya. Kakak lupa beli tadi. Tadi udah dibilangin musyrifnya lo suruh bawa yang punya. Nah, kalau misalnya masih muat di sticky note yang ada ditambahin langsung. Kalau kurang ditempelin di atasnya. Bisa dipahami? Paham ya? Nanti kakak cek ke belakang. Oke, lanjutin diskusinya.